kita sebagai manusia harus mempunyai waktu tidur yang cukup, yaitu minimal 6 jam. Kalian tuh suka minum es coffee blend, kalian suka minum boba, yang kalian suka minum yang bersoda. Tips yang keenam itu adalah jangan begadang atau tidur yang cukup. Nah, ini buat para kalian yang mempunyai penyakit insomnia gitu kan, atau kalian yang suka main games, atau buat kalian yang di luar sana tuh yang suka nonton drakor, yang kalau udah nonton drakor, yang kalau kalian udah main games itu kalian sampai lupa waktu buat tidur gitu guys. Bahkan udah sampai jam 2 malam atau pagi namanya itu, pokoknya itulah sampai jam 2 gitu kan, kalian nggak tidur gitu guys, kalian tetap aja gitu guys. Tapi di sini tuh sangat ya salah ya guys, itu tidak dianjurkan buat kalian yang lagi melakukan proses diet gitu. Karena apa? Karena kita semua udah pada tahu gitu kan, tubuh manusia itu harus tidur yang cukup supaya badan kita tetap sehat dan tetap fit gitu kan. Kita sebagai manusia harus mempunyai waktu tidur yang cukup, yaitu minimal 6 jam, dan bagusnya itu lagi 8 jam gitu tidur seorang manusia gitu guys. Jadi sini kalau buat kalian yang kalau tidak mempunyai kegiatan yang pagi-pagi banget, kalian yang tidak mengharuskan kalian itu bangun pagi-pagi banget, nggak masalah itu kalau buat kalian itu begadang gitu kan. Tapi yang penting tidur kalian itu cukup 6 jam minimal atau 8 jam gitu guys. Jadi di sini sangat tidak dianjurkan buat kalian begadang buat para yang lagi menjalani proses diet. Tips yang ketujuh itu adalah hindari minuman yang mengandung gula atau yang berasa. Nah, seperti apa yang aku juga udah bilang tadi guys, yang kalian itu sering nongkrong, yang kalian itu suka minum es coffee blend, yang kalian suka minum boba, yang kalian suka minum yang bersoda gitu, ini sangat tidak dianjurkan buat kalian yang lagi menjalani proses diet untuk meminum minuman yang seperti ini guys gitu. Karena sekali kalian minum boba aja itu udah berapa, kalian udah minum berapa yang banyak mengandung gula gitu guys, kalian bayangin aja gitu. Karena di minuman yang berasa itu mengandung gula itu tidak bagus dan sangat tidak dianjurkan buat para kalian yang lagi menjalani diet gitu. Karena kalian kalau banyak-banyak minum gula kan juga nggak bagus, kalian bisa diabetes gitu guys. Jadi di sini kalian harus menghindari minuman yang mengandung gula ataupun yang berasa. Dan kalau misalkan kalian memang tidak bisa gitu minum yang tidak dingin gitu, kalian di sini bisa minum minuman dingin, yaitu kalau orang Medan bilang itu es kosong. Nah gitu guys, kalian bisa minum air es kosong gitu kan, ataupun air dingin es gitu yang kalian yang tidak mengandung gula lah, yang tidak mengandung rasa gitu, kalian bisa minum itu. Kalau kalian memang tidak bisa menghilangkan kebiasaan kalian itu minum air dingin. Tips yang ke-8 itu adalah makan perlahan. Nah, gimana tuh makan perlahan? Apalagi buat orang yang mempunyai kebiasaan yang makannya itu cepat banget, yang aku baru makan setengah gitu kan, dia udah makan itu selesai gitu guys. Kalian bayangin aja gimana tuh cara makannya, gimana mungkin kiri kanan blung gitu kan, udah gol gitu makanannya gitu kan. Jadi sini tuh sangat tidak dianjurkan buat kalian yang makan terburu-buru gitu kan. Jadi sini kalian itu dianjurkan buat makan secara perlahan, karena dengan kalian makan secara perlahan itu kalian juga membantu proses pencernaan kalian itu bakalan cepat gitu. Jadi kalau kalian dengan makan secara perlahan gitu. Dan buat penderita mah dan asam lambung pun ini juga sangat bagus, sangat dianjurkan. Terbilang kalian tuh harus makannya itu makanan yang halus, yang lembut gitu kan. Makanya kalian di sini dianjurkan buat makan secara perlahan gitu. Kalian itu bahkan dokter bilang gitu kan, kalian harus makan minimal kalian itu harus ngunyah selama 33 kali gitu. Nah, karena kalau kalian juga nggak usah ngitung pas lagi ngunyah kalian makan 33 kali, 1, 2, kalau nggak penting juga guys kalian itu kayak gitu. Yang penting kalian itu makan secara perlahan gitu, jangan yang kiri kanan langsung gol gitu guys. Nah, ini
hal yang aku lakuin membuat aku tetap kenyang gitu selama diet ini salah satu hal yang aku lakukan itu dengan aku makan secara perlahan gitu kan. Aku menikmati makanan aku dengan secara tidak langsung otak aku tuh berpikir aku tuh udah makan udah lama banget, aku makan udah banyak banget, padahal aku makan cuma secumil sedikit doang gitu kan. Dengan aku makan secara perlahan aku udah langsung membuat otak aku itu bekerja dengan kalau aku sudah makan udah lama, aku makan udah banyak gitu naik. Dan ini juga tips yang paling ampuh buat kalian menahan kenyang kalian itu lebih lama lagi itu. Ini adalah makan secara perlahan. Tips yang kesembilan yaitu adalah jangan tidur setelah makan. Nah, ini hukum alam banget nggak sih guys? Kalian kalau udah siap makan itu kalian udah langsung ngerasa ngantuk karena kalian kekenyangan gitu kan. Jadi di sini hal yang harus dihindari banget itu adalah jangan tidur setelah makan. Karena kalau kalian yang suka tidur setelah makan itu bakalan membuat kalian itu buncit gitu guys. Itu yang menyebabkan perut kalian itu buncit, gendut gitu. Nah itu dia gitu, kalian itu yang suka tidur setelah makan gitu. Karena memang hukum alamnya memang begitu kalian selesai makan kalian bakal merasakan ngantuk gitu. Jadi kalian harus betah-betahin lah, tahan-tahankan lah rasa ngantuk kalian itu. Yang penting kalian jangan sampai tidur, jangan langsung tidur gitu. Minimal kalian 1-2 jam jangan tidur dulu setelah kalian makan gitu. Tips yang terakhir itu adalah olahraga. Jadi tips inilah yang mendorong buat kalian itu diet kalian berhasil. Yang kalian tadinya mengatur pola makan lah, tetap makan nasi lah, yang kalian harus menghindari minuman yang mengandung gula, pola tidur kalian, pola makan kalian. Dengan olahraga inilah yang membuat mendorong atau mendukung proses diet kalian itu bisa berhasil dengan kalian melakukan olahraga. Kalau aku sih dalam sebulan kemarin itu aku melakukan olahraga kardio. Buat kalian yang tidak tahu apa sih itu olahraga kardio, kalian bisa searching di Google, kalian bisa searching di YouTube. Seperti apa sih olahraga kardio itu atau bagaimana aja sih gerakan-gerakan kardio. Kalian bisa melihat di YouTube karena juga di YouTube juga udah banyak sih itu seperti apa sih itu olahraga kardio gitu kan. Dan selama sebulan itu aku melakukan tips-tips diet yang aku bilang dari awal tadi sampai olahraga ini. Aku benar-benar melakukan itu secara rutin, secara disiplin gitu guys. Jadi kalau buat kalian yang benar-benar mau pengen dietnya berhasil, kalian harus melakukan proses diet itu benar-benar sungguh-sungguh dengan disiplin gitu. Nah kalau aku sih kemarin itu melakukan olahraga itu dalam seminggu aku melakukan 3 kali olahraga kardio dengan gerakan-gerakan yang berbeda supaya kalian itu tidak bosan gitu dengan gerakan-gerakan kardio yang seperti itu aja gitu. Nah jadi buat kalian di luar sana yang mau dietnya berhasil, kalian jangan mudah putus asa. Apalagi kalau kalian itu baru seminggu olahraga, baru seminggu diet udah kalian langsung nimbang, itu berat badan kalian itu belum berubah gitu, kalian langsung frustasi, kalian langsung menyerah gitu aja gitu, kalian udah nggak mau ngelanjutin diet kalian lagi. Itu salah banget guys, itu nggak masuk akal banget buat aku gitu loh. Karena kalau kalian udah olahraga seminggu atau ada orang yang olahraganya 2 minggu itu udah bisa menurunkan berat badannya sampai 10 kilo lah, itu nggak masuk akal banget buat aku. Ya mungkin aja mereka bisa aja sih mereka diet dengan dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu mereka menurunkan berat badannya sampai 10 kilo. Ya bisa aja mereka minum obat-obatan diet atau apalah yang itu bisa membahayakan tubuh kalian sendiri gitu. Jadi di sini sangat tidak dianjurkan buat kalian minum obat-obat diet gitu atau obat-obat apalah yang itu sangat tidak dianjurkan gitu. Nah satu lagi guys, itu adalah aku juga nggak bingung sih mau bilangnya apa itu, entah jamu, entah ramuan atau minuman herbal lah, apa sih namanya aku nggak tahu juga. Jadi untuk mendukung proses diet aku selama aku diet dalam sebulan itu, aku juga melakukan atau minum ramuan itu adalah jeruk nipis, terus serai, juga madu gitu. Nah kalau kalian bingung gerakan-gerakan apa sih, kardio apa sih yang aku lakukan selama aku dalam sebulan itu aku melakukan diet yang aku bisa menurunkan berat badan aku sampai 7 kilo dalam sebulan, atau kalian bingung seperti apa sih minuman atau ramuan apa sih yang aku minum itu, kalian bisa langsung aja kalian komen di bawah
sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau pengen aku buat video tersebut gitu, kalian komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Atau tips-tips apa lagi sih yang kalian pengenkan aku buat di video-video berikutnya, kalian bisa langsung aja di komen. Nah itu tadi guys adalah tips diet yang aman untuk para penderita MA dan asam lambung yang selama ini udah aku lakukan, yang aku berhasil lakukan. Makanya aku berani untuk membagikan tips ini buat kalian, karena aku sendiri udah melakukan hal ini dan aku berhasil dalam menurunkan berat badan aku selama sebulan itu turun sebanyak 7 kilo gitu guys. Kalian bisa melakukan tips diet ini, semoga kalian berhasil melakukan diet kalian dengan tips yang aku berikan ini. Semangat untuk para pejuang diet, apalagi kalau kalian yang udah frustasi gitu, yang kalian itu udah keturunan gitu kan, gendut gitu kan, kalian udah ngerasa aku tuh gak mungkin lagi deh buat diet, aku udah gak mungkin lagi deh untuk kurus gitu. Kalian jangan menyerah guys, karena gemuk itu bukan masalah keturunan gitu, karena gemuk itu memang ada yang keturunan dengan tulang besar gitu atau postur tubuhnya yang besar memang gitu kan, tapi kalau kalian itu gendutnya dengan yang kalian bersihkan lemak itu semua di badan kalian itu lemak, Sombong amat. itu bukan namanya keturunan yang bukan gendut yang keturunan gitu, karena itu gendutnya lemak guys. Jadi buat kalian jangan putus asa buat diet, tetap semangat, tetap fokus, dan harus tetap positive thinking. Buat kalian kalau suka video ini, kalian bisa langsung like video ini dan komen. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, kalian bisa langsung aja di subscribe channel YouTube ini yang bertulisan yang ada garis merah, yang tulisannya merah itu guys, yang subscribe gitu. Nah kalian bisa klik tombol subscribe gitu, karena dengan sekali kalian klik tombol subscribe itu kalian tidak ada ruginya guys, kalian malah bikin aku tuh senang gitu. Dengan kalian sekali mengklik tombol subscribe itu kalian udah bikin aku senang. Nah kalian bayangin aja tuh, dengan cara cuma-cuma kalian tinggal klik tombol subscribe, udah kalian udah nyenengin aku gitu. Secara tidak langsung kalian juga udah mensupport channel YouTube aku ini gitu guys. Jadi kalian langsung aja di subscribe channel YouTube ini, dan juga jangan lupa di tekan tombol notification, tombol lonceng ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku. So, thank you for watching. See you di next my video guys. Bye bye.